Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos yang menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia untuk daerah Bali, yaitu Ibu Ninyoman Sri Widianti. Kita akan membahas tentang bagaimana kebijakan penduduk pendatang, ya. Karena ini kan sudah mulai katakanlah ada penduduk harus mudik, harus balik. Nah, biasanya ini menjadi concern masyarakat ketika ada harus balik. Tapi ini pasca pandemi tentu ada perbedaan situasi, namun tetap menjadi hal-hal yang perlu kita pahami bersama bagaimanakah kebijakan penanganan penduduk pendatang di Bali ini. Kita sapa dulu narasumber kita, Bu Nyoman Sri Widianti. Om Swastiastu, Kepala, gimana kabar, sehat ya? Ya. Becik-becik sehat. Sibuk terus ya kayaknya, terus ke lapangan ya? Iya. Karena banyak aduan ya Bu ya? Ya, laporan ada sih, terus dari masyarakat. Nah, ini menunjukkan bahwa ORI atau Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali sudah di masyarakat sudah ini ya, sudah semakin dianggap sebagai wadah yang tepat mengadu juga ya. Nah, kita akan coba dari penduduk pendatang. Nah, ini kan biasanya kalau sudah musim lebaran, ada arus mudik, ada arus balik ya. Biasanya kan selalu muncul penduduk pendatang, ada penertiban, ada segala macam. Nah, kalau menurut pengamatan Bu Kepala, kira-kira kebijakan penanganan penduduk pendatang selama ini di Bali seperti apa? Ya, kalau kita lihat ya dari sisi kebijakan dari pemerintah ya, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, kan itu sebenarnya juga sudah membuat regulasi yang menurunkan ya dari peraturan Mendagri itu sendiri terkait dengan pendataan administrasi kependudukan ya. Terkait khususnya penduduk yang non permanen seperti itu ya, atau biasa disebut di sini penduduk pendatang seperti itu. Karena memang kan secara aturan pun di administrasi kependudukan itu memang hal seperti itu juga harus ada pendataan ya secara keadministrasian itu. Dan ini bukan hanya berlaku di Bali tetapi juga di seluruh Indonesia tentunya. Nah, hanya untuk di Bali sendiri itu juga memang sudah diturunkan ya di peraturan di Perda ya maupun di Pergubnya. Kemudian di kabupaten kota juga kita lihat juga itu diturunkan di misalnya Perwali, di peraturan bupatinya juga terkait dengan misalnya administrasi kependudukan yang penduduk non permanen istilah seperti itu. Hanya memang mungkin itu berbeda-beda ininya ya, tapi intinya sama. Karena memang terkait dengan penduduk pendatang ini juga memang menjadi satu sorotan ketika terjadi misalnya seperti tadi ya hari raya dan sebagainya, kemudian akan banyak yang masuk juga gitu ya. Walaupun kita tahu kan kita semua kan ini wilayah Indonesia ya. Jadi sebenarnya kan siapa saja boleh lah masuk ke satu wilayah. Tapi yang terpenting kan harus mengikuti aturan yang memang sudah ditetapkan, baik itu aturan secara aturan nasional maupun aturan di masing-masing wilayah itu sendiri. Terutama kalau di Bali kan memang ini agak sedikit berbeda ya dengan wilayah di tempat-tempat lainnya, karena di Bali itu kan ada dua pemerintahan ya, baik itu pemerintahan di desa dinas maupun di adat. Ya. Jadi walaupun kalau secara pemerintahannya kan itu pasti itu lebih ke semua penduduk yang datang ke sini ya, dia juga mungkin akan tinggal untuk mencari nafkah dan sebagainya ya, pasti harus mempunyai identitas penduduk yang jelas ya. Jadi pasti akan dicek juga soal KTP-nya dan sebagainya. Kalaupun itu tidak ada, pasti juga harus ditanyakan siapa yang menjadi penjamin di sini. Dan yang terpenting adalah melakukan pelaporan diri ya kepada kepala desanya atau di lingkungannya masing-masing. Sebenarnya itu hampir sama sih. Kalau kita di luar juga kita bahkan 1x24 jam harus lapor juga ke Pak RT. Itu sebenarnya sama karena ini soal bagaimana kita tertib penduduk ya, dalam arti administrasi kependudukan. Nah, hanya memang di sini agak berbedanya adalah memang secara kedinasan kita kan hanya sifatnya administrasi seperti itu. Tetapi kalau di sini karena ada desa adat dan kemudian diturunkan di Perda Desa Adat ya, yang sekarang itu ada di Perda nomor 4 tahun 2019. Itu kan memang sudah jelas bahwa memang desa adat di Bali ini kan juga diakui, terutama karena secara konstitusi kita juga kan diakui di pasal 18B itu sudah jelas ya. Jadi kalau memang hukum yang hidup di masyarakat itu masih terus-menerus ada, itu kan diakui juga oleh negara. Nah, kemudian diturunkan regulasinya di Perda 14 2019
di mana yang soal penduduk pendatang itu kan juga masuk dalam kategori krame ya. Krame, Kalau di perda kita ini yaitu kalau ada 3 sebenarnya jenisnya, ada krame wet, krame tamiu, dan tamiu. Ya. Nah hanya yang masuk kategori kalau penduduk yang non permanen atau yang tidak tetap itu memang masuk di kategori tamiu. Nah sebenarnya di perda juga sudah jelas bagaimana sebenarnya hak dan kewajiban dari tamiu itu sendiri. Dan untuk itu juga sebenarnya diturunkan lagi dari awik-awiknya, itu diturunkan ke praremnya masing-masing, sehingga itu memperjelas juga dari istilahnya juknisnya ya. Kalau kita bicara aturan kan kalau ada undang-undang ada PP-nya kan gitu. Ini juga ada awik-awik, ada di praremnya. Jadi kalau misalnya terkait dengan penertiban kependudukan dan sebagainya yang menyangkut kewilayahannya, karena kalau tamiu itu kan dia hanya lebih kepada sifatnya di pawongan dan pelemahan ya. Jadi tidak masuk di kategori dia di parayangannya. Nah sebenarnya inilah yang perlu disosialisasikan ya kepada penduduk pendatang, bahwa ya memang tinggal di Bali pasti keterikatannya juga selain hukum nasional, karena ada di satu wilayah ya. Kalau bahasa Bali wewidangan dari desa adat ya, setidaknya tetap juga terikat oleh juga aturan adat yang dikategorikan masuk di kategori tamiu itu sendiri. Jadi mungkin lebih ke situ, dan kita harapkan sih ya dari masing-masing misalnya prajurus desa adatnya lebih banyak bisa menyampaikan ya, mensosialisasikan dengan baik kepada warga-warga pendatang itu sendiri. Itu sih sebenarnya kuncinya. Jadi kalau kita bicara tentang kebijakan sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada gitu ya. Nah, pada kasus di Bali mungkin juga masuk katakanlah aduan ke Ombudsman Bali, biasanya ada yang mengeluhkan tentang iuran itu yang sering muncul ya, keluhan-keluhan atau laporan dari masyarakat. Kalau misalnya laporan, kalau dulu ya, kalau sekarang sudah agak jarang sih ya. Jarang, ya. Misalnya kalau dulu kan masih modelnya kipem ya, gitu. Masih dibilang kok ngapain, kita kan sudah satu wilayah Indonesia, kok kenapa juga harus dikenakan kipem lagi. Tapi kan sekarang juga kipem sudah dihapus ya, tidak lagi. Tapi memang saat ini ada yang namanya STLD ya, atau mungkin bahasa di luar tuh apa namanya, surat tanda lapor diri itu ya. STLD. Ya. Dan sebenarnya itu lebih kepada upaya bagaimana untuk melakukan penertiban administrasi kependudukan. Jadi siapapun yang datang itu harus lapor diri. Makanya ada namanya surat tanda lapor diri. Nah, hanya dari surat tanda lapor diri ini memang akhirnya itu tadi itu ada juga intinya kontribusi ya, kontribusi kepada desa adat masing-masing, karena dia sudah menjadi lapor diri ya, kemudian menjadi warga di sana, sehingga juga punya hak dan kewajiban di wilayah desa adat itu sendiri. Jadi kan kontribusi kepada desa adat, karena mereka juga sebenarnya kalau sudah berkontribusi pasti akan mendapat hak ya, terkait dengan apa yang ada di desa itu. Jadi kalau kita lihat misalnya haknya itu misalnya soal jaga baye gitu ya, itu kan pelayanan ya, itu adalah pelayanan yang diberikan oleh desa adat kepada mereka. Jadi bukan yang dilakukan oleh dinas oleh pemerintahan. Mereka juga ketika melakukan kontribusi misalnya sejumlah, kalau sekarang misalnya di Denpasar hanya 10.000, mereka sudah punya hak mendapat pelayanan jaga baye, soal keamanan, ada terus sampah, kebersihan dan sebagainya. Dan kalau soal ada masalah kebencanaan juga mereka pasti akan dibantu juga misalnya oleh prajurunya di sana ya, atau pecalang di sana. Demikian juga misalnya parisada bumi ya, kan mereka juga walaupun tidak berkaitan dengan kewajiban di parayangan, tapi karena dia meninggali soal pawongannya di Palemahan di sana ya, setidaknya ketika ada upacara-upacara misalnya pecaruan atau apapun yang menyangkut soal lingkungan, kenyamanan kenyamanannya secara niskalanya ya ikut juga lah berkontribusi. Jadi sebenarnya lebih ke hal itu aja sih, dikomunikasikan kepada warga yang tinggal di wilayah. Tidak apa-apa desa adat misalnya terlibat dalam bagaimana penertiban penduduk ya, katakanlah begitu, karena memang wewenangannya adat ya. Dan kemudian juga ada iuran semacam bagaimana kontribusi, itu nggak masalah sebenarnya. Tapi yang penting adalah bagaimana mengkomunikasikan dan aturannya jelas gitu ya. Ya, yang terpenting kan sudah jelas, karena kan sebenarnya sekarang juga sudah jelas ada perdanya dan diturunkan di praremnya. Hanya memang itulah yang perlu disampaikan, disosialisasikan kepada
semua warga yang memang meninggali wilayah tersebut seperti itu. Itu sebenarnya kuncinya. Dan yang terpenting kan sebenarnya dari sisi pengelolaan ya, administrasi dalam arti pengelolaan ketika itu dibuat secara transparan, saya yakin sih semua juga inilah dalam arti tidak berkeberatan. Dan juga memang hal-hal itu juga ditetapkan perlu ada standarisasi, ya, karena juga kan kita ingin bahwa itu menyangkut rasa keadilan. Ya, ya. betul. Jadi kalau misalnya kemudian misalnya ini banyak keluhan ya soal dudukan ya atau kontribusi itu yang misalnya sangat di luar logika ya jumlahnya, nah itu juga perlu dipertimbangkan lagi. Juga, ya. Jangan juga melakukan kebijakan-kebijakan oleh desa adat yang kemudian memberatkan atau melanggar dari sisi norma keadilan. Seperti itu sih. Jadi komunikasi yang penting, kemudian standarisasi tadi ya, aturannya jelas. Dan apakah mungkin harus ada pendaftaran, katanya praarem ini harus jelas, harus dibawa kemana, apa di MDA misalnya atau kemana supaya ini menjadi katakanlah aturan yang pasti gitu. Intinya kan sebenarnya di Perda ini kan sebenarnya sudah jelas ya bahwa sekarang pun awik-awik desa adat itu juga memang harus nantinya diverifikasi ya oleh namanya sekarang kan ada namanya Dinas Pemajuan Desa Adat. Provinsi. Jadi semua juga harus terverifikasi atau terregister ya di Dinas Pemajuan Desa Adat sehingga nanti dilihat kira-kira memang yang tidak atau mungkin juga sekiranya kurang bertentangan dengan norma-norma ya hukum nasional itu juga bisa dievaluasi. Demikian juga dengan turunannya praarem. Jadi praarem itu juga tetap ya harus terregister atau terverifikasi juga ke Dinas Pemajuan Desa Adat. Sehingga itu juga memang jelas karena kan sebenarnya soal dudukan dan sebagainya juga turunannya sudah ada di peraturan gubernur ya, sehingga nanti dari Dinas Pemajuan Desa Adat juga melihat dari praarem ini itu ada nggak bertentangan dengan yang ada, walaupun memang bisa jadi saat ini hal itu dianggap oleh desa adat, oh kenapa ya kami harus melakukan seperti itu karena kan kami adalah wilayah otonom kan seperti itu. Betul. Tapi satu sisi ya karena kita juga tinggal di negara Indonesia dan kita juga harusnya menghormati hukum nasional juga. Ya mari kita jalan secara harmonis saja. Ketika hukum adat ini juga bisa berjalan, tetapi juga tanpa harus bertentangan dengan hukum nasional. Nah itu bagaimana caranya ya mengharmonisasi itu dengan cara ya itu tadi diregister, diverifikasi sehingga semua yang aturan-aturan itu bisa diharmonisasikan dengan payung hukum nasionalnya. Seperti itu. Jadi clear ya sebenarnya persoalannya, yang penting tadi ya harmonisasi ini ya, harmonisasi kemudian bagaimana mengkomunikasikan dengan sehingga tidak muncul semacam pandangan-pandangan yang mungkin selama ini agak kurang katakanlah dari penduduk pendatang misalnya merasa diberatkan. Saya sepakat misalnya jangan terlalu mahal lah misalnya gitu ya, jangan dudukannya atau iurannya masuk logika. Baik, kita ada di penghujung akhir di Bali Pos Talk ini, Bu Kepala, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat, penduduk pendatang di Bali, kemudian juga pemerintah, kemudian kepada desa adatnya. Bagaimana sebaiknya dalam hal penduduk pendatang ini? Silakan. Ya intinya kalau dari sisi pemerintah sih, pemerintah sudah menyiapkan ya berbagai regulasi. Yang terpenting dari regulasi yang ada itu bisa diimplementasikan ya sampai turunannya ke bawah. Dan itu semua regulasi itu bisa tersosialisasi ya, dengan baik ya kepada semua aparat yang sampai tingkat bawah, termasuk ke desa-desa adat itu. Sehingga ketika kemudian mereka menurunkannya di awik-awik maupun di praarem, itu juga kemudian benar-benar bisa sudah sesuai dengan norma payung hukum yang nasionalnya juga. Nah kemudian juga semua yang ada di desa adat ya, baik itu prajuru di desa adat maupun sampai ke tingkat bawah di Banjar-Banjar, ya sebaiknya juga saat ini mulai melihat ya awik-awik dan praaremnya apakah memang sudah terregister atau belum itu, sehingga kita benar-benar aman ya, dalam arti kita punya payung hukum yang memang sudah sesuai ya, sehingga nanti di kemudian hari jika ada terjadi persoalan itu kita benar-benar sudah punya payung hukum yang benar ya secara legalitasnya gitu. Walaupun secara legalitas sudah disahkan di depan warganya lewat paruman dan sebagainya,
Tapi kalau bisa juga kita ikuti saja, kalau memang perlu diregister ya diregister saja, sehingga itu juga memang sudah tercatat ya resmi. Kalau ada terjadi masalah sudah jelas payung hukumnya. Jadi tidak ada lagi istilahnya kalaupun ada dudukan dianggap ilegal, itu tidak lagi ada istilah seperti itu. Jadi tidak takut lagi nanti dianggap atau ditangkap ya saber pungli lah seperti itu. Intinya ikuti saja aturannya. Kemudian ya kepada masyarakat sih sebenarnya baik itu penduduk yang memang award ya maupun yang pendatang, apapun itu yang namanya regulasi, baik itu yang regulasi yang nasional ataupun di tingkat adat ya, itu memang bisa dipatuhi ya, dipatuhi sehingga memang proses ini bisa terharmonisasi ya dalam kerangka ya baik itu payung hukum secara nasional maupun payung hukum secara adat kalau di Bali. Jadi memang keduanya itu bisa berjalan seiring seirama tanpa perlu ada pertentangan-pertentangan, dan juga dari penduduk pendatang sendiri yang datang ke Bali ini juga sama-sama menghormati ya apa yang hukum-hukum yang hidup di wilayah ini. Saya yakin kalau itu memang sudah ini bisa diterapkan ya, itu juga perlindungan terhadap penduduk pun juga pasti akan diterima. Jadi jangan hanya kita dituntut kewajiban, pasti haknya pun akan didapat seperti itu. Jadi intinya sih seperti itu. Ya. Dan kita harapkan sebenarnya yang paling kunci adalah bagaimana semua aturan ini benar-benar bisa disosialisasikan. Itu aja sih, karena selama ini pun yang kita lihat ternyata banyak juga desa adat itu belum memahami gitu. Maksudnya aturan perdanya itu seperti apa, ini seperti apa, sehingga nanti penerapannya ke masyarakat itu akan seperti apa, sehingga itu tidak lagi menjadi ya pertentangan ketika jadi masalah baru ribut gitu. Tidak lagi seperti itu. Jadi memang sudah jelas aturan seperti ini, penerapannya seperti ini, bagaimana mengkomunikasikan dengan baik ke masyarakat, itu aja sih. Ya, komunikasikan dengan baik, sosialisasinya dan terregistrasi legalitasnya harus diperkuat gitu ya. Baik, terima kasih Bu Kepala Perwakilan ya Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali atas penjelasannya tentang kebijakan penertiban penduduk pendatang di Bali. Mudah-mudahan ini menjadi concern kita bersama sehingga harmonisasi ke depan ini antara hukum adat dan hukum nasional ini juga bisa berlangsung dengan baik, terutama pada soal penduduk pendatang ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramah Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih, sampai jumpa.